Cerita ini berada di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Ada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal angker oleh warga sekitar. Dan di halaman rumah itu ada sebuah pohon mangga yang besar yang buahnya itu sangat lebat. Tetapi tidak ada satupun warga sekitar yang berani memetik buahnya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Amar dan keluarga baru pindah ke desa itu. Saat Amar berjalan dan melihat-lihat lingkungan baru, ia sempat mendengar desas-desus tentang keangkeran pohon mangga yang ada di rumah itu. Karena merasa penasaran, Amar pun berjalan menuju rumah tua itu. Beberapa warga yang tinggal di seberang rumah tua itu memperingatkannya untuk tidak menuju rumah tua itu. Tapi Amar yang keras kepala dan sok berani malah tidak peduli nasihat mereka. Amar yakin bahwa cerita tentang pohon mangga dan rumah tua itu hanyalah mitos belaka. Pada malam harinya, saat bulan purnama, dan kebetulan malam itu adalah malam Selasa Kliwon. Konon, pada malam Selasa Kliwon banyak makhluk tak kasat mata yang bergentayangan. Pada pukul 23.30, Amar diam-diam pergi ke rumah tua itu dengan membawa tas untuk memetik mangga. Sesampainya di sana, suasana begitu sunyi, seolah-olah seluruh masyarakat desa semuanya tertidur. Pohon mangga itu terlihat menjulang tinggi di bawah sinar bulan. Amar merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi dia tetap melanjutkan niatnya. Dengan perasaan takut dan merinding, Amar mulai memanjat dan memetik buah mangga. Saat itu dia mendengar suara desisan aneh di belakangnya. Dia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di situ. Amar merasa suasana menjadi aneh dan udara malam berhembus terasa begitu dingin. Tetapi Amar mengabaikan perasaannya dan terus memetik buah. Tiba-tiba Amar mencium bau busuk yang menyengat, diiringi suara desisan yang kali ini terdengar lebih keras. Amar menoleh dengan cepat, dan saat itulah dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku dan tubuhnya mematung. Dadanya terasa sempit, nafasnya terasa berat. Bahkan saat ia ingin teriak pun suaranya tiba-tiba hilang seketika. Karena Amar anak yang keras kepala, nakal, ugal-ugalan, dan tidak pernah belajar mengaji, ia pun tidak bisa mengucapkan bacaan ayat suci Al-Quran sedikit pun. Di ujung dahan tempat Amar berpijak, duduk sambil mengayunkan kaki sosok pocong dengan mata putih menatap tajam ke arahnya. Pocong itu bergerak mendekati Amar, berdiri dan terbang dengan gerakan yang tidak wajar. Amar merasa tubuhnya kaku dan terdiam ketika didekati pocong itu. Wajah yang hancur dan dipenuhi belatung itu meludahkan cairan yang sangat bau busuk ke wajah Amar, hingga cipratan ludah pocong itu masuk ke mulut Amar. Tiba-tiba Amar terjatuh dari dahan tempat dia berpijak dan pingsan seketika. Pagi harinya, warga sekitar menemukan Amar tergeletak di bawah pohon mangga dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ketika mereka memeriksa keadaan Amar, Amar lalu menceritakan apa yang terjadi semalam itu. Sejak kejadian malam itu, Amar tak pernah lagi berani mendekati pohon mangga atau rumah tua itu. Hingga saat ini, pohon mangga itu pun tetap berbuah lebat, tetapi tidak ada satupun warga sekitar yang berani memetiknya. Mereka tahu kalau pohon itu dihuni oleh sosok pocong penjaga rumah tua. Ternyata terungkaplah bahwa rumah tua itu memang diberi penjaga berupa makhluk gaib oleh pemiliknya, dan makhluk gaib itu berupa pocong yang tinggal di pohon mangga yang ada di halaman rumah itu.